Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara saya jamaah pengajian rahimakumullah sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin khususipun Islam iman. Kaping kalihipun shalawat ugi salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita ingkang ganti ajaran agama Islam bab selamatan kita sedaya tentunya dumugi akhirat. Sesarengan kita bika ganti wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi dicatat dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah masuk ayat 78 nggih. Wa minhum ummiyuna. Leres nggih. 78 surat Al-Baqarah wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Sampun Bapak Ibu. Kita waos dua ayat monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa innahum illa yazunnun. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bapak Ibu rahimakumullah, masih melanjutkan tentang orang-orang ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala di ayat 78 surat Ali Imran mengatakan wa minhum ay wa min ahlil kitab, tegese di antara ahli kitab itu ada orang yang ummiyuna, orang-orang yang ummi. Ummiyun niku jamake dari kata ummi. Ummi niku seseorang yang tidak bisa menulis. Jadi di antara segolongan ahli kitab niku ada orang-orang yang ummi, yang nggak bisa menulis dan nggak bisa membaca, nggak bisa menulis dan nggak bisa membaca. Niku otomatis nggih, wong ra iso nulis macane.
La ya'lamunal kitaba illa amaniya ay la yadruna ma fihi. Orang-orang yang ngoten niku, yang umi seperti itu, niku tidak mengetahui apa yang ada di dalam kitab suci mereka. Karena mereka nggak bisa membaca. Illa amaniya. Kecuali, ngaten ya, apa-apa yang mereka ucapkan saja, yang sesungguhnya tidak berasal dari Alkitab atau dari Taurat kalau di sini. Dan wa inhum illa yazunnuna, dan mereka hanya sekedar menduga-duga saja. Kita ngene. Itu segolongan ahli kitab ada yang demikian. Ada yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sifat ummi seperti ini, Bapak Ibu rahimakumullah, itu juga disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 Allah mengatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Sebelum ini kamu ya enggak pernah nulis, enggak pernah membaca, wala tahutuhu biyaminika. Sebelum ini kamu juga enggak pernah menulis karena memang enggak bisa baca dan enggak bisa tulis. Karena kalau Nabi niku bisa baca, bisa nulis, kata Allah, idzal lartabal mubtiluna. Andai engkau Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, mungkin orang-orang itu bakal meragukan. Benar enggak ini? Bukan tulisan Muhammad atau bukan hasil dari Nabi Muhammad membaca suatu bacaan. Nah, Allah menjaga wahyunya supaya orisinal seperti ini, niku sudah mengondisikan Nabi yang beliau utus itu Nabi yang ummi, yang nggak bisa baca, yang nggak bisa nulis, hanya bisa menyampaikan saja sesuai dengan apa yang disampaikan kepadanya. Kon nulis ya ora iso, ngoten nggih, kon maca ya ora iso. Maka ketika pertama kali turun wahyu niku kan yang Iqra niku malaikat Jibril bilang Iqra ya Muhammad. Baca Muhammad. Jawaban Nabi ana biqari, aku ora iso maca. Menulis juga nggak bisa, maka Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat yang bisa menulis itu menjadi katibul wahyi, menjadi orang-orang yang secara khusus bertugas menulis wahyu yang diterima oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi juga pernah bersabda di surat bersabda dalam surat Al-Baqarah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Kanjeng Nabi dawuh, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Kita ini umat yang ummi, umat yang enggak bisa baca tulis, sehingga kita enggak menulis, kita tidak menghitung, ngoten nggih. Niku terkait dengan bulan, ya, asyharu hakadza wa hakadza wa hakadza. Bulan itu standar ya ngene, nek ra 29 ya 30, itu sederhananya seperti itu. Tegese kata Imam Ibnu Katsir, la naftaqiru fi ibadatina wa mawaqitiha ila kitabin wala hisabin. Kita tidak begitu membutuhkan dalam hal ibadah dan penentuan waktu-waktu ibadah kita, tidak membutuhkan pada tulisan atau kitab maupun hitungan.
Imam Ibnu Jarir mengatakan Bapak Ibu bahwa orang-orang Arab pada zaman dulu ya, menisbatkan orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dinisbatkan kepada ibunya. Ummi ini kan dari kata umun. Umun ini kan berarti ibu kan. Wong sing pada zaman jahiliyah lah nggih Bapak Ibu nggih. Wong sing mboten saged nulis, mboten saged maca niku dianggap sebagai ummi, dinisbatkan kepada ibunya karena dia nggak bisa menulis dan nggak bisa membaca. Kaya wong sing lagi dilahirke ibuke. Sehingga ya, ketika kita bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Itu penafsiran pertama terkait dengan waminhum ummiyuna, yaitu orang yang benar-benar nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada penafsiran berikutnya, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas yang dikatakan ummiyuna itu adalah orang-orang yang tidak membenarkan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Lalu mereka menulis kitab sendiri dan mengatakan kepada orang-orang yang bodoh di antara mereka, ini loh dari Allah, ini loh dari Tuhan. Tetapi ketika Imam Ibnu Katsir bahwa pendapat ini lemah, artinya penisbatan riwayat ini kepada Ibnu Abbas ini perlu dikoreksi sehingga beliau memilih yang pertama, yaitu bahwa ummi itu maksudnya memang orang-orang Yahudi itu sebagiannya ada yang nggak bisa menulis. Sehingga yang mereka tahu dari isi kitab mereka itu hanya sekedar nopo nggih? Ya kebohongan saja. Ngiro-ngiro wae, isine kira-kira ngene. Pelajaran bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah, ya jangan sampai kita ini menjadi orang yang ummi dalam hal agama. Mungkin kita bisa baca Al-Qur'an, mungkin kita bisa baca macam-macam ngoten nggih. Tapi poinnya adalah orang yang ummi secara agama itu orang yang tidak tahu isi kandungan yang ada di dalam kitab suci. Nah, bermoco yo kita semua bisa insya Allah. Surah kurang-kurang diteling, gur kon urusan moco. Tapi memahami lalu kemudian mengamalkan itu yang terpenting. Supaya ketika kita melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Tidak hanya sekedar zon saja atau persangkaan saja. Ya semoga saja apa yang kita acarakan di malam hari seperti ini, ini dalam rangka untuk selain membaca, ya memahami apa-apa yang ada di dalam Alkitab kita, yaitu Al-Quran. Meskipun baru di surat Al-Baqarah, ya disyukuri saja. Nanti insya Allah pelan-pelan ya akan sampai pada ujungnya. Meskipun entah kapan. Tetapi kita niati sekali lagi bahwa pokok ini kita selesaikan. Nah itu diantara ahli kitab ada yang ngoten niku Bapak Ibu. Dia ummi, nggak tahu apa-apa, lalu dia nggak memahami Alkitab, hanya sekedar meraba-raba saja. Nah ini tidak boleh kita lakukan. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang tertulis dan diatur di dalam kitab suci kita. Karena ibadah harus diilmu. Kalau nggak diilmui nanti ya kita nggak akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Itu diantara ahli kitab. Lalu ada jenis ahli kitab yang berikutnya,
itu orang-orang yang dia bisa menulis, sehingga dia bisa membaca. Tetapi orang ini sengaja menulis apa yang mereka anggap sebagai Alkitab, padahal itu bukan Alkitab, bukan kitab suci mereka, menulis dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka bilang bahwa ini loh nopo niku Alkitabnya, ini loh wahyu dari Allah. Maka di ayat berikutnya Allah mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya, menulis tulisan dengan tangannya. Summa yaqulu hadza min 'indillah. Kemudian mereka mengatakan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu bahwa itu tulisan mereka sendiri. Niku kelompok yang lain dari orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang yang sengaja memalsukan tulisan, lalu sengaja berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nulis dhewe, ini nulis beneran loh nggih, karena redaksinya BID dengan kedua tangan mereka. Bukan hanya sekedar mendikte. Artinya dia tidak bilang kepada orang lain tulis begini lalu katakan bahwa itu dari Tuhan, enggak. Mereka sengaja menulis. Mereka tahu bahwa apa yang mereka tulis itu enggak benar, tapi mereka tetap menulisnya dengan kedua tangan mereka, lalu kemudian mereka berkata bahwa hadza min 'indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi samanan qalila, supaya tulisan yang mereka buat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa diganti dengan sesuatu yang bernilai materi meskipun sedikit. Kita tahu misalnya ada Bapak Ibu tahu suku Kulufron, napa niku cek pengampunan napa. Itu kan sing nulis mereka sendiri. Pokoknya sing bayar piro ngoten nggih. Engko ditulis bahwa dosanya diampuni oleh si pemuka agama. Pernah dengar gak istilah itu? Cek apa ya istilah bahasa Indonesia? Kalau di cek pengampunan semacam itu. Itu mereka menulis sendiri, lalu kemudian ya kaya mereka wakil Tuhan, lalu kemudian dengan seseorang membayar senilai sesuatu, maka dosa-dosanya itu sudah diampuni oleh Tuhan mereka. Ada yang modelnya seperti itu. Nah, ini termasuk kelompok orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka membuat tulisan sendiri dengan kedua tangan mereka sendiri, lalu kemudian bilang bahwa ini aturannya Tuhan ya kayak gini, supaya itu bisa menguntungkan mereka. Orang yang kayak gitu, niku mendapatkan wailun, mendapatkan kehancuran dan kebinasaan. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan, beliau mengatakan dari Abu Iyad, wail atau kecelakaan niku sodidun fi asli jahannam. Wail niku nanah yang ada di dasar neraka jahanam. Atau Bin Yasar mengatakan al-wailu fi jahannam. Wail itu lembah yang ada di jahanam.
yang mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Rasul pernah mengatakan wailun neraka wel, kita kadang bilangnya nggih. Niku lembah yang ada di neraka jahanam yang mana yahwi fihil kafir arba'ina kharifan qabla ayyablugha qa'rah. Orang itu untuk sampai ke dasarnya itu ketika dilempar dari atas itu selama 40 tahun dia niku berada pada posisi terjun terus untuk sampai ke dasarnya niku dari atas itu selama 40 tahun. Niki di dalam Al-Jami' As-Shaghir dikatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang sengaja menulis sesuatu yang itu bukan berasal dari wahyu Allah, tapi diaku-aku sebagai wahyu Allah demi mendapatkan sedikit balasan. Karena sebanyak apapun balasan kalau itu adalah di dunia, kan nilainya sedikit. Itu akan mendapatkan kecelakaan. Dan mengatakan wail berarti mereka akan masuk ke neraka jahanam, nanti berada di wail itu tempatnya. Ada. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Itu ada dua kecelakaan atau dua kehancuran yang mereka alami. Pertama, karena mereka menulis dengan kedua tangannya, menulis dengan tangannya niku nggih bohong, ngoten nggih. Yang kedua, mereka celaka karena apa yang mereka upayakan dan usahakan itu. Jadi nulisnya ya dosa. Terus untuk pangan dari hasil nulis yang seperti itu juga berdosa. Maka dosanya dua kali. Dosa karena menulis ngaku-ngaku sebagai wahyu Allah, dosa karena dari situ dia menjadikannya sebagai sumber rezeki atau sumber penghidupan mereka. Ini kita perlu berhati-hati ya Bapak rahmatullah, karena kadang-kadang kita niku ya sok menulis sesuatu mungkin ya yang kita tidak tahu. Nah, zaman saat ini kan yang penting viral, yang penting rame, gontok, nopo lah, ngoten nggih. Saat ini kan modelnya ngoten. Bikin fitnah sengaja, ngoten nggih, nggo ben rame. Ketika rame nanti dia dapat napa-napa ngoten lah. Saya kira kita semua tahu lah. Menulis sesuatu yang kayak gitu, niku sudah enggak baik. Lalu kita mendapatkan upah dari pekerjaan yang kayak gitu, itu juga tidak baik. Zaman biyen apa buzzer zaman pas pilihan-pilihan buzzer ngoten wae. Pokoke sing penting nulis ngelak-ngelak wong liya atau lawan politiknya. Mbok bener mbok ora. Karena pokoknya ketarget untuk membunuh karakter lawan politik misalnya atau siapapun. Mereka nggak peduli itu benar atau enggak.
yang penting nulis nanti mendapatkan imbalan dari hasil tulisannya itu. Kalau ternyata terbukti salah tinggal klarifikasi saja. Yang penting kan pembunuhan karakternya sudah jalan dulu. Wes dielek-elek ngoten nggih. Kalau di akhir pun niku nanti ada klarifikasi, kesan pertamanya sudah menjatuhkan orang lain. Ini dalam level terkecil Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati karena kadang-kadang kita niku ketika nulis sesuatu sok enggak tabayun. Misalnya kita niku nyetatus napa ngoten teng WA napa teng napa. Sok yang kita tulis di status niku kadang-kadang belum kita validasi. Bener ngene tenan apa ora? Apa ya rasaku wae mau. Ngaten. Kadang nyetatus niku hanya mengungkapkan perasaannya terhadap sesuatu. Padahal kita nggak tahu niku kayak gitu itu bener atau enggak. Atine lagi ra cocok karo sapa. Ngoten nggih. Terus awak dhewe nyetatus meskipun tidak menyebut nama atau identitas tertentu, tapi kita ditonggo kok medite kaya ngono. Misalnya ngoten ya, ditonggo ngono, misalnya. Nah, kita nggak menyebut siapa kuwi tonggo. Hanya karena ya rasane ati niku lagi anyel saja karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita nyetatus kayak gitu. Demi mendapatkan simpati dari orang-orang yang membaca status kita. Padahal kita nggak benar-benar yakin bahwa apa yang kita statuskan atau tetangga yang kita curigai ngoten niku benar-benar kaya apa yang kita sampaikan. Ini kan sesuatu yang sering terjadi di zaman kita sekarang khususnya. Nah, biyen riba niku kan kudu golek tangga, golek kanca, ngoten nggih, golek tandem. Saniki cukup nyetatus mboten WA, mboten Facebook, nopo Instagram, nopo yang lain lah ya, TikTok dan seterusnya. Cukup itu nanti akan mengundang komen dari banyak orang. Nyetatus nang WA ngasih bocor, ono apa yu, ono apa lek, sapa kuwi ya ngaten. Monyet kae ngono, aku ngerti sing mbok maksud dan seterusnya. Itu kan ya riba berjamaah ala zaman sekarang. Ora perlu mbek majelis bareng-bareng nongkrong nang ndi. Kan, jadi cukup dari rumah masing-masing saling ya, balas-balasan. Akhirnya japri ngobrol, ya, jatuhnya adalah riba dan seterusnya. Ini kita perlu berhati-hati. Karena keuntungan apapun yang kita peroleh dari model kayak gitu. Misalnya orang terus simpati kepada kita, kemudian gara-gara simpati itu mungkin kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Cara kita mencari keuntungan dengan model yang seperti itu keuntungan yang sedikit. Sebab, ya mungkin kita untung simpati di dunia, tapi nang akhirat untung apa? Kita nggak mendapatkan apapun kecuali fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Ngomong kita hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Bukan berarti kula niku melarang Bapak Ibu nyetatus mboten. Ya monggo mawon status, tetapi kalau terkait dengan orang lain itu kita perlu berhati-hati. Atau kalau terkait dengan hal-hal yang sensitif untuk itu kita perlu waspada. Dipastikan bahwa ya kita sekedar nopo ya, sekedar ya, misalnya nasihat atau nopo dan sejenisnya lah. Tapi jangan sampai
kita masuk ke dalam kategori orang yang kayak gini, menulis sesuatu tanpa ada kepastian dari kebenarannya hanya demi mendapatkan keuntungan sesaat. Di dunia jurnalistik ini kan istilahnya clickbait. Jadi yang penting kuwi judulnya nendang, ngoten nggih. Yang penting kan untuk klik. Ketika dibuka sama orang ini kan itu sudah wonten hitungane ngoten. Padahal beritanya ya mungkin nggak sama dengan judulnya. Jadi kan bentuk-bentuk penipuan ngoten niku. Judulnya bombastis, isinya nopo. Biar orang tertarik. Ketika tertarik ngeklik, ketika ngeklik nanti dapat duit. Kan kasarannya ngoten. Nah itu cara-cara yang tidak dikehendaki oleh agama kita. Dasarnya napa nggih ayat niki wau. Ayat niki wau. Maka kita perlu berhati-hati. Karena jelas fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillahi yashtaru bi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya azab dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka yang menulis dengan tangan mereka secara dusta. Dan kecelakaan juga bagi mereka dari hasil sesuatu itu tadi yang mereka makan. Maka dikatakan bahwa daging yang tumbuh dari sesuatu yang tidak halal atau haram itu fannaru aula. Maka neraka lebih layak menjadi tempat. Artinya mencari golek pangan kok nganggo fitnah dan seterusnya. Niku mboten barokah. Nanti kita perlu berhati-hati. Jadi insya Allah ngoten nggih Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini ya, kita kontekskan dengan kondisi kita sekarang, ngoten nggih. Pokoknya hati-hati nek nulis nopo-nopo, hati-hati kalau menyampaikan sesuatu, pastikan bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang benar. Jangan gara-gara kita ingin mendapatkan keuntungan duniawi, apapun itu bentuknya, baik materi maupun non-materi, lalu kita mendramatisir masalah kita lewat tulisan-tulisan sehingga membuat orang yang entah simpati dan seterusnya kepada kita, padahal itu tidak benar adanya. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niat kita kayak gitu, kita masuk di dalam kategori orang yang celaka. Insya Allah mantan mungkin manfaat. Yang ngapunten apabila wonten kelintak-kelintunipun sesarengan monggo kita tutup kanthi hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.